Penistaan agama seringkali terjadi di sekitar kita. Bahkan orang yang berpendidikan pun tanpa disadari sudah tidak mempunyai rasa menghargai dan toleransi pada agama lain. Di era globalisasi, semua sudah tidak terlepas dengan yang namanya teknologi dan terlebih khusus sosial media. Banyak kemudahan yang didapat, namun akhirnya sosial media bisa menjadi suatu ancaman. Yang dimana banyak orang mulai bebas dan tidak ada rasa takut untuk menebar kebencian, apalagi menghina sesama. Lebih parahnya lagi, banyak pelaku yang muncul di sosial media adalah anak muda generasi bangsa, mahasiswa. Fenomena ini mulai banyak ditemukan dengan saling menjelek-jelekan suatu perbedaan yang ada, yang dimana sesungguhnya Indonesia sangat dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi bagaimana satu kesatuan ini dapat dipertahankan jika banyak anak muda mulai melupakan nilai-nilai dan moral toleransi pada sesama? Pernah terjadi di mana seorang mahasiswa melakukan penistaan agama dalam komentar yang diunggahnya di media sosial Facebook. Dia mempertanyakan Tuhan salah satu agama yang hanya berupa huruf saja, dan ia mulai menyamakan bahwa agama itu seperti kelamin lelaki. Di mana akal sehat mahasiswa seperti ini? Apakah dia pantas menjadi generasi bangsa Indonesia selanjutnya? Apa yang akan terjadi jika Indonesia dipenuhi dengan orang-orang seperti ini? Akhirnya, postingannya pun membuat para pengguna sosial media lainnya geram dan menyebabkan perselisihan yang tak ada ujungnya. Apakah dia tidak berpendidikan sehingga bertindak bodoh seperti itu? Tidak, dia adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mahasiswa ini pun dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama dan dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Untungnya pemerintah Indonesia memiliki kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang mengatur hal seperti ini, yang membuktikan kepedulian dan perhatian negara terhadap masa depan Indonesia masih sangat kuat. Fenomena ini berkorelasi dengan religiositas mahasiswa. Pedoman hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, namun religiositas juga merupakan faktor pertama dan yang utama dalam kelangsungan hidup manusia, karena religiositas adalah hubungan interpersonal antara manusia dengan Tuhan yang menuntun dan mengatur kehidupan manusia menjadi teratur. Sebagaimana kokoh keyakinan kita pada agama yang dianut sangat mempengaruhi cara kita berperilaku. Karena semakin tinggi tingkat religiositas kita, maka tingkat kedewasaan pola pikir kita pun akan mengikuti. Oleh sebab itu, secara tidak sadar tindakan kita akan berpadan dengan keyakinan kita pada Tuhan di agama kita masing-masing. Inilah pentingnya peran religiositas bagi seluruh manusia, karena tidak ada agama yang mengajarkan hal buruk, sehingga perilaku kita pasti akan terarah jika mempunyai nilai religi yang baik. Akhirnya bertemulah makna dari pernyataan tentang mahasiswa religius sebagai modal sosial untuk memajukan negara Indonesia. Masyarakat lebih mempercayai tindakan para mahasiswa karena mereka meyakini bahwa mahasiswa memiliki intelektual yang baik sehingga itu akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir lingkungan sekitar. Jika mahasiswa memiliki nilai religius yang baik, tentu tindakan mereka akan memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitar. Sehingga fenomena berupa penistaan agama, kekerasan, kebencian yang terjadi di sosial media maupun realita akan berkurang. Ternyata kita dapat melihat bersama betapa pentingnya peran religiusitas pada pola pikir dan tindakan manusia. Jika mahasiswa di Indonesia dipenuhi dengan nilai religiusitas yang tinggi, maka hal itu dapat menjadi modal sosial yang berpengaruh besar untuk kemajuan Indonesia. Dan mahasiswa religius inilah yang akan menjadi kekuatan bangsa untuk memajukan Indonesia, karena tindakan mereka yang mencerminkan persatuan, toleransi, dan kebaikan.